Dalam seni pewayangan ada banyak sekali kisah yang disajikan. Seni wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Bagi para penikmat seni perwayangan ini pasti tidak asing dengan kisah-kisah yang diambil dari karya sastra kuno, mulai dari Ramayana sampai Mahabharata. Bukan hanya itu, setiap pagelaran wayang juga pasti terdapat pesan yang hendak disampaikan oleh seorang dalang. Begitu juga dengan 4 tokoh pewayangan yang dikemas menjadi Punokawan. Punokawan berasal dari kata pana yang artinya paham dan kawan yang artinya teman. Tokoh Punokawan tidak ada di cerita naskah Ramayana maupun Mahabharata. Punokawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh seorang pujangga Jawa. Tokoh Punokawan pertama kali muncul dalam karya sastra Gatotkaca karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. Konon dalam pewayangan tersebut Sunan Kalijaga telah menggunakannya untuk sarana dakwah agar manusia senantiasa eling marang Gusti Allah atau selalu ingat kepada Tuhan Sang Pencipta. Busana yang digunakan Punokawan ini dalam wayang wong adalah kain batik bermotif kawung dan biasanya menggunakan rompi serta menggunakan kalung. Aksesoris lain yang digunakan Punokawan adalah irah-irahan atau penutup kepala serta senjata semacam keris atau golok. Desain kawung merupakan stilisasi dari penampang buah aren. Bentuk dasarnya berupa 4 lingkaran oval yang bersentuhan satu sama lain. Komposisi ini menimbulkan ilusi optik dengan munculnya bentuk bunga 4 kelopak yang mengandung makna kesucian. Sedangkan pemilihan buah aren berkaitan dengan produknya yaitu gula yang berkorelasi dengan rasa manis. Pohonnya yang lurus tanpa cabang melambangkan keadilan. Karena itu, motif batik kawung memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi tentang kekuasaan yang adil dan bijaksana. Perlambang senjata yang dibawa, yaitu keris atau golok, juga menandakan kedudukan. Keris yang dibawa melambangkan bahwa Punokawan memiliki peran mulia untuk menemani para kesatria. Sedangkan golok melambangkan mata pencaharian sebagai petani, yang menggambarkan kedudukan sebagai rakyat biasa. 4 tokoh Punokawan terdiri dari Semar dan ketiga anaknya yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Para Punokawan ditampilkan sebagai kelompok penceria dengan humor-humor khasnya untuk mencairkan suasana. Selain itu, Punokawan juga memiliki karakter masing-masing yang tentunya patut untuk diselami lebih dalam. Kita semua bisa mengenal dan belajar filosofi hidup dari 4 tokoh wayang Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar berasal dari kata samara atau bergegas atau samar-samar. Semar merupakan pusat dari Punokawan sendiri dan asal-usul dari keseluruhan Punokawan itu. Semar disegani oleh kawan maupun lawan Semar sehingga menjadikan dirinya sebagai rujukan para kesatria untuk meminta nasihat dan menjadi tokoh yang dihormati. Semar memiliki karakter selalu rendah hati, tidak sombong, jujur, dan selalu mengasihi sesama umat manusia, menjadikannya sebagai contoh karakter yang baik.
penuh kelebihan tetapi tidak lupa diri meskipun memiliki banyak kelebihan. Semar memiliki filosofi jari telunjuk seolah menuding, melambangkan karso atau keinginan yang kuat untuk menciptakan sesuatu. Mata yang menyipit juga melambangkan ketelitian serta keseriusan dalam menciptakan. Senyuman yang seperti menangis melambangkan bahwa dia tokoh yang tidak memihak kepada siapapun. Dia mengasihi segala sesamanya. Gareng. Nolo gareng berasal dari kata nolo hairon atau memperoleh kebaikan. Gareng adalah anak Semar yang berarti pujaan atau didapatkan dengan memuja. Tokoh wayang Punokawan yang satu ini seorang yang tak pandai bicara. Apa yang dikatakannya kadang-kadang serba salah. Tetapi Nolo Gareng sangat lucu dan menggelitik. Salah satu tokoh wayang Punokawan ini merupakan tokoh yang tidak memiliki bagian tubuh yang lengkap. Nolo Gareng mengalami cacat kaki, tangan, dan mata. Karakter ini menyimpulkan manusia harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Tangan yang cacat menggambarkan manusia bisa berusaha tetapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Mata yang cacat menunjukkan manusia harus memahami realitas kehidupannya. Nolo Gareng dengan tangan yang cacat, kaki yang pincang, dan mata yang juling melambangkan cipta bahwa menciptakan sesuatu dan tidak sempurna. Manusia tidak boleh menyerah dalam hidup. Bagaimanapun kita sudah berusaha dan apapun hasilnya, pasrahkan kepada Sang Pencipta. Petruk. Petruk berasal dari kata fatruk atau tinggalkanlah. Petruk adalah tokoh wayang Punokawan yang selanjutnya. Petruk anak kedua Semar. Tokoh Petruk digambarkan dengan bentuk panjang yang menyimpulkan pemikiran yang matang. Dalam menjalani hidup, manusia harus berpikiran panjang, tidak gerusa-gerusu atau terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan, serta sabar. Petruk memiliki karakter nakal tapi cerdas, serta bermuka manis dengan senyuman yang menarik hati, pandai bicara, dan juga sangat lucu. Petruk suka menyindir ketidakbenaran dengan celetukan-celetukannya. Dalam filosofinya, tokoh Petruk melambangkan wujud dari rasa. Dari kegagalan menciptakan Gareng, lahirlah Petruk dengan tangan dan kaki yang panjang, tubuh tinggi langsing, hidung mancung, menunjukkan dalam akhir suatu perjuangan pastilah ada hasil yang memuaskan. Terlihat begitu indah dengan penciptaan rasa. Bagong. 4 tokoh wayang Punokawan yang terakhir bernama Bagong. Bagong berasal dari kata al-bagoya atau perkara buruk. Bagong merupakan anak bungsu Semar atau tokoh wayang Punokawan yang keempat. Bagong adalah tokoh yang tercipta dari bayangan Semar. Namun seperti anak Semar yang lain, Bagong juga suka bercanda, bahkan saat menghadapi persoalan yang teramat serius. Dia memiliki sifat lancang dan suka berlagak bodoh. Karakter yang disimbolkan Bagong adalah manusia harus bersikap sederhana, sabar, dan tidak terlalu kagum pada kehidupan di dunia. Wujud Bagong adalah perwujudan dari karya. Dialah yang dianggap sebagai manusia yang sesungguhnya. Inilah yang sebenarnya menjadi kekurangan. Jadi, manusia yang sejati adalah yang memiliki kelebihan dan kekurangan.
Itulah 4 tokoh wayang Punokawan yang memiliki filosofi dalam kita menjalankan hidup. Banyak sekali pembelajaran yang kita ambil pada keempat tokoh tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kehidupan para sederek Jinglang Channel yang lebih cemerlang. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.